Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung. Semoga menikmati, semoga puasanya diberi kelancaran. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Mimin ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah membantu. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 78. Mas, ayolah. Aku udah gak tahan ini. Aluna merengek karena AC dimatikan oleh Azam dan remote ada di tangannya. Lelaki itu mengatakan jika dirinya tidak terlalu suka AC, sedangkan Aluna kepanasan karena tubuhnya tergulung dalam selimut. Hawa di kota itu memang biasa terasa panas meskipun saat malam hari sekalipun. Biasa Azam lebih suka menanggalkan pakaiannya saat tidur agar tidak terasa hawa panas daripada harus menyalakan AC. Selain saat tidur, ia bisa menggunakannya. Salah sendiri, Mas Azam menyahut sedikit melirik Aluna yang tetap memakai selimut. Kamu tega lihat aku tersiksa kayak gini? Aluna sudah bercucuran keringat. Jika ia bergerak untuk mengambil handuk kimono miliknya, lingerie yang dikenakannya akan terlihat. Masalahnya, tubuh Azam menindih sebagai selimut yang dikenakan, hingga membuat gadis itu frustasi. Ia kini benar-benar tidak punya nyali, padahal Azam tidak tidur. Harusnya Aluna melanjutkan kembali rencananya yang tertunda. Mas, mau kemana? Ambil minum. Haus. Mendengar itu membuat Nindi dengan cepat berlari kembali ke kamar Azam. Takut jika sampai ketahuan. Bisa bahaya, pikir Nindi. Untunglah lampu ruangan itu sudah dimatikan. Jadi Azam tidak melihat Nindi yang baru masuk ke kamar saat Azam keluar. Aluna segera berlari ke kamar untuk mencari baju yang lebih nyaman agar tidak merasa gerah meski AC dimatikan. Pintu terbuka, membuat gadis itu tergelonjak kaget. Azam yang melihat penampilan Aluna yang tidak biasa itu langsung membalikkan tubuhnya. Saya nggak lihat apa-apa, sangkal Azam. Aluna menepuk jidatnya. Nggak lihat matamu. Bodoh banget sih aku. Kenapa tadi nggak pakai kimono dulu? Batinnya. Bisa keluar dulu kan? Pinta Aluna. Iya, saya keluar. Azam sampai tergagap. Setelah Azam keluar, barulah Aluna mengganti pakaiannya sambil menggerutu karena kebodohannya itu. Ia terlalu terburu-buru hingga lupa segala kemungkinan yang akan terjadi. Wajah Aluna masih memerah karena malu. Ia memanggil Azam untuk kembali masuk setelah dirinya sudah berbaring, tanpa menggunakan selimut seperti tadi tentunya. Kamu sengaja pakai lingerie, celetuk Azam. Itu mau bikin saya tergoda, tuding Azam. Aluna tidak menjawab. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Ia hanya mengabaikan pertanyaan Azam dan memilih tidur dengan posisi membelakangi suaminya. Jantung Aluna berpacu semakin cepat saat tangan Azam menyentuh pundaknya. Bisakah berbalik ke sini? Pinta Azam. Azam hanya meminta, tapi di telinga Aluna itu seolah perintah. Gadis itu perlahan membalikkan tubuhnya. Tatapannya langsung terkunci oleh mata Azam. Tangan lelaki itu kini beralih menyentuh pipi lembut Aluna, membuat semburan merah terlihat jelas di wajah gadis itu. Mas mau apa? Tanya Aluna. Saya nggak mau menuntut hak yang seharusnya saya dapatkan semenjak saya menjadi suami kamu. Karena saya sadar, saya juga masih belum bisa menunaikan hak saya sebagai suami yang baik. Mas, saya hanya masih belum selesai dengan masa lalu saya. Bisakah kamu menunggu? Aluna mengubah posisi menjadi duduk
tapi tidak menatap Azam. Kalau memang belum selesai dengan masa lalu, kenapa Mas terima perjodohan ini? Tanya Aluna memberanikan diri. Karena nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan kamu bilang, Mas? Apa kamu nggak mikir perasaan aku? Selama ini aku mencoba jadi istri yang baik buat kamu, tapi kamu masih belum bisa lepas dari masa lalu. Aluna masih menahan untuk tidak meninggikan suaranya. Maaf, kamu juga nggak pernah nganggap aku ada. Kamu bawa mantan pacar kamu ke sini tanpa mikirin perasaan aku. Tutur Aluna dengan suara lirih. Ia merasa sakit hati karena suaminya sendiri membawa mantan kekasihnya untuk tinggal di tempat mereka. Istri mana yang akan terima? Tidak ada. Aku cuman kasihan sama dia, ungkap Azam. Ia menatap Aluna dengan tatapan bersalah. Kamu kasihan sama dia, tapi nggak kasihan sama aku, Mas. Kamu itu harusnya udah nggak boleh berhubungan sama wanita lain. Apalagi mantan kamu. Kamu udah menikah, sahut Aluna. Apa yang dikatakan Aluna memang benar. Azam terlalu memikirkan orang lain, tapi tidak memikirkan perasaan istrinya sendiri. Padahal ia seharusnya bisa menyewa perawat untuk menjaga Nindi di rumahnya. Bukan membawa wanita itu pulang. Masih beruntung karena Aluna tidak menyeret Nindi keluar dari apartemen. Aluna masih memiliki hati dan tidak tega melakukan itu. Meskipun Nindi sudah dengan tidak tahu malu melabrak Aluna dan menyuruhnya untuk menjauh dari Azam. Azam menarik Aluna dan menatap gadis itu dengan sorot mata yang tidak bisa dijelaskan. Tangannya mencengkram kedua bahu Aluna. Cukup, kamu jangan terus menyudutkan saya. Kamu pikir saya ada di posisi ini enak? Tidak, kamu tahu tersiksanya saya harus meninggalkan wanita yang saya cintai untuk menikah dengan kamu? Kamu seperti nggak ngerti masa lalu saya seperti apa. Jadi jangan merasa paling tahu. Azam berkata penuh penekanan. Terlihat jelas sorot amarah di mata lelaki itu. Tapi jangan kayak gini juga, Mas, cicit Aluna. Jadi mau kamu kayak apa? Kamu mau mundur? Silakan. Mas. Azam turun dari ranjang dan keluar dari kamar itu. Pintu kamar ditutup agak keras membuat Aluna terlonjak kaget. Aluna benar-benar tidak bisa menebak jalan pikiran Azam seperti apa. Mas, aku pengen ketemu Kak Luna deh. Kapan kita pergi liburan? Mas udah janji loh, ucap Alika. Mas lupa kasih tahu. Lusa Mas ada proyek di Surabaya. Kita bisa sekalian ketemu mereka di sana. Jelas Syafiq. Beneran, Mas? Iya sayang. Kebetulan Mas juga harus hadiri seminar di sana. Paling kita 2 mingguan di sana. Alika bersorak gembira. Ia ingin sekali bertemu dengan kakaknya. Entah kenapa. Meskipun Aluna selalu mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Tapi Alika tidak berpikir begitu. Ia ingin melihat secara langsung kondisi sang kakak di sana. Saat ini Alika masih cuti kuliah. Ia bahkan mengatakan pada Syafiq jika dirinya akan kembali kuliah saat anak-anak sudah sekolah, minimal di taman kanak-kanak. Alika tidak ingin kehilangan momen berharga bersama dengan anak-anaknya. Ia ingin melihat sendiri tumbuh kembang Safa dan Hana. Tapi besok pagi kita siap-siap aja, karena acara seminarnya pagi-pagi. Sekarang aja deh. Syafiq menahan Alika yang turun dari ranjang. Sayang, ini udah malam banget. Kamu juga butuh istirahat. Besok aja ya. Dan selesai. Terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe. Bye.